berapa sih upah komikus atau ilustrator atau desainer atau apapun itu pekerja kreatif. Terus gimana dong cara aku buat nentuin red card aku juga bingung, aku nih mau dihargain berapa untuk hasil karya aku gitu. Halo semuanya, kembali lagi di kanal YouTube Dulu Gwen Pernah. Pada video kali ini aku mau sharing-sharing, ini sih pengalaman pribadi aku ya, tentang berapa sih upah komikus atau ilustrator atau desainer atau apapun itu pekerja kreatif yang kita tuh kadang-kadang bingung mau nawarin harga berapa kita sebagai pekerja kreatifnya ataupun kita sebagai kliennya, karena kadang-kadang sih pekerja kreatif itu juga bingung nentuin harga mereka sendiri. Nah, mudah-mudahan video ini bisa membantu ya. Sekali lagi, ini biasanya dipakai untuk orang-orang dengan sistem kerja freelance atau sekali bayar gitu, atau proyekan yang sekali proyek bayar udah gitu kan, bukan yang secara kontinu gitu, atau mungkin seperti biasanya kita nulis buku dibayar via royalti, nggak gitu. Jadi ini hitungannya freelance, oke? Aku tuh kepikiran buat bikin video ini karena beberapa hari yang lalu, udah lama sih, kira-kira beberapa bulan yang lalu, ada di salah satu grup yang isinya tuh pekerja kreatif semua, salah satunya itu nanya, teman-teman ada yang tahu nggak ya kira-kira harga untuk sekali gambar untuk bla 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 itu berapa sih gitu. Nah, pas itu aku baru ngecek HP kan, aku lihatnya itu pertanyaannya itu udah sekitar 1 atau 2 jam, tapi belum ada yang jawab, sementara yang lihat udah banyak gitu kan. Nah, akhirnya aku memberanikan diri walaupun dengan kesotoyan aku coba jawab dan aku coba terangin yang biasanya aku pakai, cara yang biasanya aku pakai, dan alhamdulillah orangnya merasa terbantu. Jadi aku pikir mungkin bisa membantu kalian juga. Kejujurnya ini udah ditanyain lebih sekitar 4-5 orang yang berbeda nanya ini ke aku. Jadi aku pikir mungkin di luar sana banyak juga yang masih bingung. Ya, ini aku akan coba kasih tahu gimana cara yang biasanya aku pakai. Dan sekali lagi, ini bukan berarti yang terbaik, tapi ya sekedar sharing aja. Oke, kita mulai. Pertama-tama, kalian harus tentukan red card kalian. Kalau kalian nggak tahu apa itu red card itu istilahnya patokan harga ya, untuk lebih mudahnya. Ibaratnya tuh harga kalian, bukan harga diri ya, tapi maksudnya harga jual untuk sesuatu yang udah kalian bikin. Terus gimana dong cara aku buat nentuin red card aku juga bingung, aku nih mau dihargain berapa untuk hasil karya aku gitu. Nah, biasanya yang kayak gini-gini itu aku pakai patokan dari gaji. Kalau misalnya kita sudah pernah bekerja, ini akan lebih mudah soalnya. Misalnya kalian pernah atau sedang kerja kantoran, kita anggaplah kalian itu bekerja sebagai graphic designer gitu ya, di sebuah perusahaan. Kalian digaji per bulannya berapa gitu. Ini kita untuk memudahkan, ambil contoh yang paling simpel aja, anggaplah sebulan 10 juta, mungkin bisa kurang bisa lebih ya, tapi kita untuk memudahkan anggaplah kalian dalam 1 bulan dapat gaji 10 juta. Hitungan gaji kalian mungkin bisa ditambah bisa dikurangi. Nah, 10 juta itu kalian bagi, kira-kira kalian itu kerja berapa hari dalam seminggu. Misalnya kalian kerja itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya libur, berarti kalian kerja 5 hari. Nah, 5 hari kalian kali dengan 4 minggu, karena ini patokannya gaji per bulan ya. Jadi anggaplah kalau 10 juta gaji per bulan dibagi 5 hari per minggu, berarti 5 kali 4, karena 1 bulan 4 minggu, jadi 5 kali 4 20. 10 juta dibagi 20, berarti kalian dalam sehari dapat 500.000. Oke, catat dulu sampai sini, oke? Nah, sebetulnya dengan 500.000 per hari ini kalian udah bisa dapat, inilah red card kalian. Kalau misalnya kalian mendapat proyek yang kira-kira bisa diselesaikan dalam waktu sehari, 2 hari, atau beberapa hari. Anggaplah suatu saat ada klien datang ke kalian, tolong bikinin gua ini. Kalian bayangin dulu kira-kira itu bakal ngabisin waktu kalian berapa lama. Misalnya dalam pemikiran kalian, oke, ini dibikin begini, itu kira-kira mulai dari start kerja sampai selesai terakhirnya itu butuh waktu sekitar 3 hari. Berarti kalau misalnya red card kalian 500.000 per hari, kalian kasih harganya 1.500.000 rupiah.
Misalnya kayak gitu. Oke, sampai sini udah kebayang ya. Terus kalau misalnya kliennya nawarin pekerjaan yang ibaratnya ceng-ceremen gitu kan, pekerjaan yang ya kira-kira 3 atau 4 jam selesai lah gitu. Nah, itu juga gampang kok. Kalau tadi kalian 500.000 per hari, nah kalian bagi lagi aja 500.000 itu, kalian sehari itu berapa jam kerjanya. Nah, kayak gitu. Misalnya kalian itu kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore kan berarti sekitar 8 jam ya. Berarti 500.000 dibagi 8 jam berarti sekitar 62.500. Nah, 62.500 ini tentunya bukan hasil plek-plek ya, bisa kalian naikin, bisa kalian kurangi, atau misalnya kalian modif sedikit lah gitu. Jadi apabila kalian mendapatkan pekerjaan yang kira-kira menurut kalian alah kayak gini sih gampang, ya 2 jam deh jadi misalnya gitu ya. Berarti sekitar 62.500 dikali 2. Berarti harganya sekitar 125.000. Ya kayak gitu, gampang kan? Terus gimana kasusnya kalau kalian itu bener-bener baru banget kecemplung di dunia kreatif ini? Aku tuh belum pernah kerja kantoran sebagai graphic designer atau ilustrator atau segala macam. Aku juga belum pernah dapet proyekan. Aku juga belum pernah sekalipun dapet orderan kayak gitu kan. Nah, kalau kayak gini kasusnya beda lagi. Kalian bisa tanya-tanya ke teman-teman kalian yang sesama pekerja kreatif ini, kira-kira mereka itu harganya berapa. Tentunya kalian akan lebih mudah kalau nanyanya ke teman-teman sesama pekerja kreatif yang selevel. Maksudnya ini levelnya ini ibaratnya jam terbangnya kurang lebih sama, misalnya sama-sama fresh graduate. Atau kalau misalnya nih kejadian aku juga teman-temanku itu baru banget terjun di dunia kreatif, aku nih bener-bener belum punya temen yang bisa aku ajak sharing-sharing masalah ini. Nah, itu mungkin kalian bisa coba dengan menentukan biaya hidup aja deh. Biaya hidup ini maksudnya tuh selama kalian ngerjain itu, kalian itu misalnya makan minumnya, terus listrik, atau mungkin buat bayar kosan mungkin segala macam itu kira-kira dihitung. Misalnya kalau kalian ngerjain sehari, kira-kira sehari kalian tuh ngabisin berapa sih gitu untuk makan, minum, listrik segala macam. Nah, itu mungkin bisa membantu juga. Nah, tapi ada juga nih yang penting buat diingat, jangan sampai kalian ngasih harga tanpa inget kalau ada si faktor X ini. Nah, apakah faktor X itu? Faktor X itu antara lain gini. Misalnya kalian ngerjain kerjaan itu karena kalian udah expert banget, kerjaan yang seperti itu kalian cukup kerjain dalam waktu 2 jam. Tapi kalian sebelum mulai ngerjain, mikirnya itu bisa sampai 5 jam. Ngerti kan di sini maksudnya? Jadi sebelum kita ngerjain kan biasanya kita mikir-mikir dulu, coret-coret dulu, sketsa dulu. Nah, proses kreatifnya itu sekitar 5 jam, proses pengerjaannya itu 2 jam. Jangan kalian hitung red card kalian itu hanya dalam waktu 2 jam, tapi hitunglah selama 7 jam. Jadi anggaplah kalau misalnya red card kalian itu dalam 1 jam itu 100.000, jangan kalian kasih mereka itu harga 200.000, tapi kasih harga 700.000. Bisa juga dipengaruhi sama popularitas gitu. Di sini kan popularitas juga termasuk nilai plus ya bagi seorang pekerja kreatif ya. Apakah kalian sudah pernah mendapatkan award, ataukah mungkin karya kalian sudah pernah dipublikasikan di suatu media, atau mungkin sering di-repost sama akun-akun yang lebih besar. Terus yang tidak kalah penting, harus banget akadnya jelas. Maksudnya tuh perjanjian awal, dealnya itu gimana, kalian itu harus deadline-nya kapan, karena semakin cepat deadline-nya berarti kalian harusnya semakin mumet kan, dan harusnya juga ada harga lebih yang ditawarkan ketika klien minta itu selesainya cepet gitu. Terus jangan lupa juga untuk ngasih jatah revisi, karena kadang-kadang kalau setelah kita ngerjain sesuatu project kreatif, kita kasih ke klien, kadang-kadang klien tuh ada aja revisinya. Oke, kita revisi sekali, kita kasih lagi revisi lagi, revisi lagi, revisi lagi. Jangan sampai kita ngerjainnya itu 1 hari tapi revisinya sampai seminggu kayak gitu. Nah, jadi kalau aku biasanya setiap kali aku dapat project, biasanya aku tentuin dulu ini harganya sekian dengan jatah revisi 2 kali.
Kalau lebih dari 2 kali, maka 1 kali revisi akan ditambahkan harga sekian. Nah, sekiannya itu bisa kalian hitung sesuai dengan ya kalian kira-kira sendirilah gitu. Aku tuh pernah dengar semacam quotes gitu, kata-kata mutiara itu yang bilang gini, kerjalah untuk bayaran yang mahal atau gratis sekalian, jangan pernah mau dibayar murah. Jadi kita ini sebagai insan kreatif ini jangan pernah mau dihargai murah gitu. Jangan sampai kita tuh ngerasa nggak pede dengan karya kita. Kalau kita aja nggak pede dengan karya kita, gimana orang lain mau menghargai kita, mau menghargai karya kita? Sering nggak sih kalau misalnya ngelihat orang-orang yang karyanya itu sebetulnya bagus, tapi mereka nggak pede, ujung-ujungnya nggak selesai, atau mungkin selesai tapi nggak dipublish atau nggak dikasih ke kliennya karena merasa malu, karena merasa jelek, karena merasa ya gitu deh. Kalau menurut aku pribadi sih ya, karya itu selain karya yang bagus dan karya yang jelek, ada juga yang namanya karya yang selesai dan karya yang tidak selesai. Karya yang tidak selesai mau sebagus apapun menurut aku itu belum menjadi karya. Jadi menurut aku sih ya terserah kalian mau setuju atau enggak ya, tapi karya yang jelek itu masih lebih bagus daripada karya yang tidak selesai kalau menurut aku. Tapi kembali lagi ya, kita itu tetap harus sadar diri, kita itu harus menyesuaikan. Kita harus lihat dulu kira-kira jam terbang kita tuh segimana, popularitas sebagai kreator itu segimana gitu. Jangan juga gue nggak mau dibayar murah karena itu gue ngasih harga ketinggian gitu ya. Jangan gitu juga, nanti nggak ada yang mau order project ke kalian gitu. Intinya segala sesuatunya disesuaikan aja gimana enaknya agar kita sebagai kreatornya enak dan kliennya enak juga. Nah, kalau emang udah rezeki ya rezekilah gitu. Kalau memang ternyata menurut kliennya kemahalan, jadi makanya sebelum kalian nentuin harga ke klien, kalian pikirin dulu, kalian hitung dulu bener-bener red card kalian itu berapa. Dan kalau misalnya pun ada tawar-menawar itu ya bolehlah mungkin ada sedikit turun atau gimana gitu, atau mungkin digenapin apa gimana gitu. Tapi jangan sampai kalian udah nentuin harga misalnya nih 1 juta gitu, terus tiba-tiba kliennya bilang aduh nggak bisa 200.000 bang misalnya gitu. Yaudah deh 200.000 aja deh ketimbang gua kagak kerja misalnya gitu ya. Jangan juga gitu kan, itu bisa merusak kredibilitas kalian juga gitu. Intinya dibikin nyaman aja antara kreator dan klien. Oke, segini aja. Mudah-mudahan sih kalian ngerti sama yang aku omongin, karena sejujurnya aku nih bukan guru matematika dan sebetulnya aku ini kurang suka juga pelajaran matematika waktu sekolah gitu ya, tapi kira-kira seperti itu. Dan lagi aku sharing kayak gini bukan karena aku expert, bukan karena aku ahli, tapi ya karena aku tuh biasanya pakainya kayak gitu, dan biasanya orang yang nanya ketika aku kasih penjelasan seperti ini mereka cukup terbantu. Mudah-mudahan kalian juga terbantu dengan adanya video ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan bye-bye.